Pada perkuliahan ini kita akan membahas tentang kondisi faktor-faktor lingkungan ya. Ada dua faktor lingkungan penting yang kita akan bahas, yaitu iklim dan tanah. Nah, iklim ini adalah salah satu faktor lingkungan yang penting ya, karena nanti kita akan lihat bahwa sebetulnya struktur dari ekosistem terestrial. Jadi kalau saya bicara terestrial itu artinya ekosistem daratan ya. Ya, ekosistem lawannya biasanya akuatik ya. Struktur ekosistem terestrial itu biasanya didominasi tentu saja oleh tumbuhan sebagai produsennya. Nah, bentukan tumbuhan, sebaran tipe ekosistem yang dikarakterisasi oleh tumbuhan yang dominan secara alami di berbagai belahan bumi itu merefleksikan sebetulnya kondisi lingkungan, yaitu iklimnya. Ya, jadi nanti kita lihat hubungan antara iklim dan bentukan-bentukan ekosistem alami yang ada. Nah, kenapa iklim juga penting? Karena iklim ini ya secara geografis ada variasi ya. Secara geografis ada variasi. Kalau Anda pernah dengar ada iklim temperata kan, iklim tropika. Nah, itu terutama ada dua parameter iklim ya yang sangat penting, suhu atau temperatur dan presipitasi ya. Atau presipitasi itu curah hujan kalau di kita. Tapi sebetulnya presipitasi itu bisa juga berbentuk salju. Nah, dua faktor lingkungan ini, suhu dan presipitasi ini ternyata variasi dari dua itu memicu ya, menyusun begitu pola variasi ekosistem alami di muka bumi. Nanti kita lihat. Nah, khusus untuk iklim ya, secara umum itu tadi iklim, kalau kita lihat ini ada temperatur dan ada presipitasi. Ini apa sih temperatur? Itu refleksi dari energi kan. Presipitasi itu apa? Itu refleksi dari air. Jadi iklim itu pada satu tempat itu merupakan faktor penentu ketersediaan thermal energi dan kesediaan air ya di muka bumi. Dan ini akan mempengaruhi bagaimana tumbuhan itu bisa memanfaatkan ini untuk proses yang paling penting di dalam ekosistem, yaitu fotosintesis. Sekarang kita akan lihat ya, pembentuk iklim itu apa ya. Salah satunya adalah banyaknya energi radiasi yang ada di dalam bumi begitu ya. Nah, dari mana radiasi itu berasal di bumi? Yang pertama yang terbesar adalah dari radiasi sinar matahari ya. Jadi dalam kehidupan sejarah bumi itu ya, bumi menerima radiasi dari matahari. Tapi sebetulnya setiap benda itu ya yang memiliki suhu tertentu itu memancarkan energi radiasi. Ya, matahari memancarkan energi radiasi, bumi memancarkan energi radiasi, tapi karakter energi radiasi yang dipancarkan oleh berbagai benda itu bisa berbeda-beda bergantung pada suhunya. Nah, itu prinsipnya. Jadi ini gambar yang ini ditunjukkan ya, ini ada matahari, suhunya itu 5.800 Celcius, pokoknya tinggi banget deh ini ya. Bumi itu secara umum rata-rata 15 derajat Celcius menurut si gambar ini. Nah, keduanya memancarkan energi radiasi, iya, tapi panjang gelombangnya sebarannya berbeda ya. Ini yang suhunya sangat tinggi, berdasarkan ini fisika, prinsip fisika, dia memancarkan energi radiasi yang berada pada panjang gelombang pendek. Ya, kita namakan ini short wave radiation. Nah, tadi saya katakan bahwa setiap benda itu yang punya suhu tertentu memancarkan energi radiasi juga. Jadi bumi itu
juga memancarkan energi radiasi, tapi bedanya adalah karena suhunya lebih dingin, ini spektrum ya, kisaran spektrum panjang gelombang dan peaknya ya, dan puncak panjang gelombangnya itu di panjang gelombang yang lebih panjang daripada energi radiasi yang dikeluarkan matahari. Ya, jadi ini disebut energi radiasi gelombang panjang ya. Jadi ini gelombang pendek atau short wave radiation itu yang diemisikan oleh matahari dan diterima oleh bumi. Nah, kalau energi radiasi yang dipancarkan oleh bumi itu long wave radiation. Ya, jadi di dalam neraca energi yang ada di bumi secara keseluruhan, ada peristiwa-peristiwa di mana bumi itu menerima incoming short wave solar radiation. Ya, nih yang kuning ini ya. Nah, dalam perjalanannya dari matahari itu kan di sini ada atmosfer ya. Nah, atmosfer itu juga memiliki kondisi tertentu sehingga sebagian dari radiasi ini diserap, ada yang kemudian dipantulkan, begitu yang ada yang diteruskan. Ya, yang diteruskan inilah yang sampai ke permukaan bumi, menghangatkan suhu bumi dan ada panjang gelombang tertentu yang dipakai untuk fotosintesis begitu ya. Nah, incoming short wave solar radiation itu juga membuat bumi ini menghangat ya, mendrive proses evaporasi segala macam ya. Nah, di saat yang sama karena bumi juga emisikan ya, mengeluarkan energi radiasi, ada juga energi radiasi yang diemisikan oleh bumi, tapi spektrum gelombangnya berbeda. Dia adalah long wave radiation. Salah satunya ada di dalam kelompok infrared radiation. Ya, nah ini yang kemudian kalau Anda pernah, saya lupa Anda sudah dapat pengeling belum ya kelas ini. Jadi long wave radiation ini diemisikan begitu ya ke arah luar angkasa. Makanya namanya ini, kalau ini incoming solar radiation, ini biasanya disebut outgoing solar radiation. Namun kadang-kadang tidak semua bisa diteruskan. Nah, di dalam atmosfer kita itu ada komponen-komponen tertentu ya yang berperilaku seperti kaca begitu. Jadi dia tidak meneruskan semua outgoing radiation, outgoing long wave radiation itu, tapi dia menjebak sebagian ya, sehingga sebagian dari radiasi ini dikembalikan ke bumi. Nah, ini yang membuat bumi itu hangat begitu. Nah, kelompok gas ini namanya gas-gas rumah kaca. Ya, diantaranya tersusun atas CO2 begitu. Nah, gas-gas rumah kaca ini sebetulnya yang memungkinkan bumi itu hangat pada saat malam hari. Kalau malam hari kan nggak ada incoming radiation ya. Dengan adanya gas-gas rumah kaca itu, tidak semua radiasi dari matahari itu diemisikan keluar, tapi sebagian ada yang dibalikkan sehingga membuat bumi hangat. Nah, masalahnya kalau gas-gas rumah kaca itu konsentrasinya terlalu besar, nah itu yang jadi masalah kan. Kemudian yang dibalikkan, yang dijerap itu terlalu banyak sehingga bumi mengalami percepatan pemanasan. Kita punya problem pemanasan global. Tapi itu ininya ya, tapi di titik ini saya ingin menunjukkan pada Anda bahwa driving force kehidupan itu adalah adanya incoming solar radiation dari matahari. Karena itulah yang menggerakkan proses fotosintesis. Anda sudah belajar dari SD, ekosistem itu strukturnya terdiri dari produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan seterusnya. Tidak ada kehidupan di tingkat tropik atas, konsumen 1, konsumen 2, tanpa ada produsen. Jadi ini driving force dari kehidupan. Kalau ada kejadian apapun ya yang membuat matahari itu tidak sampai ke bumi, proses fotosintesis pasti terganggu dan kemudian ada dampaknya ke
rantai makanan. Kira-kira begitu pertama prinsipnya. Baik, jadi ini kalau dilihat lebih detail ya, berbagai jenis radiasi dari sudut panjang gelombangnya ya. Di dalam kisaran ini ya, itu adalah solar radiation, panjang gelombangnya antara 100 nanometer sampai kurang lebih 5.000-an nanometer. Ya, ini bisa dibagi-bagi lagi sebagai sinar ultraviolet ya, sinar near infrared ya, dan ini adalah sinar tampak ya, visible. Nah, solar radiation pada panjang gelombang inilah yang sebetulnya panjang gelombang 400 sampai 700 nanometer yang disebut juga sinar tampak itulah yang digunakan untuk fotosintesis. Makanya ada istilah disebut istilahnya PAR, photosynthetically active radiation. Ya, jadi kita kalau bicara solar radiation itu secara keseluruhan panjang gelombangnya ini, tapi kalau kita bicara solar radiation yang relevan untuk fotosintesis adalah PAR ya. Nah, yang ini adalah thermal radiation yang panjang gelombang panjang ya, far infrared, yang ini yang diemisikan oleh bumi. Nah, solar radiasi yang sampai ke bumi itu bervariasi ya dalam setahunnya. Nah, kita akan lihat sebentar bagaimana secara sederhana variasi dari solar radiasi ini terjadi melalui video yang nanti kita lihat saya dapat dari YouTube. Ini sebetulnya video anak-anak tapi cukup jelas menjelaskan, nggak apa-apa, kita lihat sama-sama.